kami melakukan survei tatap muka, sehingga seluruh populasi pemilih punya hak yang sama untuk terpilih sebagai sampel. Jumlah sampelnya 1.220 responden seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional, dan dengan asumsi simple random sampling, kami mengestimasi ya margin of error-nya 2,9% plus minus. Jadi kami pakai estimasi margin of error yang konservatif ya. Gimana dengan kinerja presiden? Data terakhir kami 75,8% ya. Jadi ini survei awal November, akhir Oktober awal November, masih lumayan 75,8%. Meskipun memang dibanding survei bulan Juni saat itu 81%, ya, tetapi di tengah kondisi sekarang masih mendapatkan perolehan 75,8% masih oke. Nah ini breakdown-nya. Jadi overall secara umum Presiden Jokowi mendapatkan nilai positif di banyak kategori ya, berdasarkan gender, berdasarkan usia, across the board, etnik, kecuali Minang ya. Minang ini lebih banyak yang tidak puas. Kayaknya dari dulu begitu ya. Yang lain sih banyakan puas ya, apalagi Batak nih ya, etnik Batak 86,4% yang puas. Betawi tingkat kepuasannya lebih rendah dibanding Batak atau Madura. Sebagian besar responden memilih Pak Prabowo di simulasi top of mind. Nah yang menarik, kalau kita lihat tren, ada peningkatan terhadap dua capres. Satu adalah elektabilitas secara top of mind buat Prabowo Subianto, dan kedua adalah Anies Baswedan. Sementara tren simulasi top of mind Mas Ganjar cenderung turun ya, dari 26,5 ke 22,1%. Ini simulasi 3 nama tanpa cawapres. Anies 23,7%, Ganjar 27,8%, Prabowo 40,6%. Jadi kalau kita lihat berdasarkan margin of error, Prabowo unggul signifikan dibanding Ganjar dan Anies. Jangan lupa margin of error-nya 2,9% plus minus. Sementara Mas Anies dengan Ganjar itu perbedaannya dalam margin of error. Jadi berdasarkan survei hari ini, kemungkinan masih terbuka dua putaran, tetapi putaran kedua kalau itu terjadi dengan asumsi Pak Prabowo tidak berhasil menaikkan suara hingga 50%, itu diperebutkan antara Mas Ganjar dan Mas Anies. Nah ini trennya, jadi ini tren yang kita temukan, nanti saya akan jelaskan kenapa gitu ya. Kalau temuan ini kan nggak baru ya, beberapa lembaga juga menemukan hal yang sama. Jadi terjadi penurunan tajam Mas Ganjar, diikuti oleh kenaikan suara Pak Prabowo. Tetapi slope kenaikan Pak Prabowo tidak setajam penurunan Mas Ganjar. Jadi kalau misalnya betul Mas Ganjar turun sejauh ini, harusnya kan suara Pak Prabowo lebih tinggi lagi. Nah, nanti saya jelaskan. Salah satunya karena ada pendukung lama Pak Prabowo yang pindah ke Anies. Undecided juga meningkat. Undecided nih, naik sekitar 2%. Jadi ada kegalauan juga, terutama dalam survei terakhir yang kita lakukan. Nah, ini simulasi pasangan. Simulasi pasangan, Pak Mahfud menaikkan suara Mas Ganjar kurang lebih 2%. Simulasi sendirian tadi kan 27,sekian% ya. Cak Imin juga menaikkan kurang lebih sekitar 1%. Nah, Mas Gibran per hari ini, kalau kita lihat simulasi pasangan, kelihatan menurunkan, tapi turunnya tidak signifikan. Tetapi jangan lupa, ada kenaikan kurang lebih 4% buat Pak Prabowo. Itu dari mana sumbernya? Nah, itu nanti kita coba cek ya di bawah. Nah, ini berdasarkan simulasi, jadi kita punya pertanyaan, seberapa besar mengubah pilihan. Nah, kita setelah itu kita cross ya, mereka yang menjawab sangat kecil kemungkinannya berubah pilihan kita sebut sebagai basis kuat. Mereka yang mengatakan sangat besar kemungkinannya berubah pilihan kita sebut sebagai basis lemah. Pemilih Pak Prabowo Gibran termasuk pemilih yang cenderung kecil kemungkinannya berubah pilihan. Ini kabar baik buat Pak Prabowo ya. Yang kecil kemungkinan, yang besar basis kuat 80. Yang lemah pilihannya dari kategori pemilih Pak Prabowo Gibran 18%. Pemilih Mas Anies lagi-lagi ini karena ada
tambahan dari basis lama Pak Prabowo yang sebelumnya memilih Pak Prabowo ya, kemudian pindah ke Anies. Jadi sebagian iman mereka belum kuat ya. Hanya 73% pemilih Anies yang masuk kategori kuat, terutama dari pendatang baru tadi. Nah ini simulasi demografinya berdasarkan gender pemilih Mas Anies agak lebih kuat di kalangan pemilih laki-laki. Demikian juga dengan Ganjar. Betul ya, betul. Kemudian untuk Pak Prabowo Gibran ini agak ada perubahan menarik ini. Sebelumnya pemilih Pak Prabowo itu agak laki-laki. Nah setelah Pak Prabowo berpasangan sama Gibran, pemilih perempuannya bertambah. Kemudian berdasarkan usia, nanti trennya kelihatan, ada peningkatan pemilih generasi Z dan milenial buat Prabowo Gibran. Ya. Kemudian berdasarkan etnik, Mas Ganjar masih unggul di segmen pemilih etnik Jawa. Sunda dimenangkan oleh Prabowo Gibran, Batak Mas Ganjar, Madura Pak Prabowo, Betawi imbang nih ya antara Mas Anies dan Pak Prabowo, Minang juga kurang lebih mirip karena margin of error-nya otomatis gede ya, karena sampelnya cuma 2,8% antara Pak Prabowo sama Anies, meskipun unggul tipis Pak Prabowo karena margin of error-nya bukan lagi 2,9 ini ya, dan seterusnya. Yang beragama Muslim ini ya, NU Pak Prabowo sekarang unggul tipis di kalangan segmen warga NU, Muhammadiyah Pak Prabowo unggul tipis, afiliasi ormas lain Muhammadiyah dan NU, Mas Anies yang unggul jauh.